Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, di Menembus Mata Batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang sudah ada di samping saya adalah Mela Amelia. Mela, apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Ya. Kau pernah punya pengalaman mistis nggak? Kesurupan atau apapun itu? Kebilang sering ya kalau untuk aku. Sering kesurupan? Iya. Yang waktu pertama itu, pertama banget aku ngalamin itu di masa SMA. Terus paling banyak itu pas lagi nyanyi-nyanyi. Soalnya kan waktu zaman dulu kalau aku nyanyi itu kayak ke kampung-kampung banget yang mesti ngelewatin kayak perkebunan atau hutan atau apa, baru nemu rumah kayak gitu. Itu kesurupannya di atas panggung atau di belakang panggung? Pas mau berangkat ke lokasi. Seperti perjalanan. apa kejadiannya kata orang? Jadi waktu itu aku sama rombongan, udah kan satu mobil sama rombongan kayak semua pemain-pemain gitu. Kita berjalan mengitari 2 kali hutan. Yang pertama kayak kebun karet kayak gitu. Terus yang keduanya itu kayak kebun tapi kayak udah ditebang. Terus ada satu pohon di sebelah kiri waktu itu. Satu pohon. Pas kita lagi mau ngomong ke pohon itu, mobil kita semua, mesinnya itu mati. Kita nggak bisa bergerak. Tiba-tiba aja gitu? Tiba-tiba aja tanpa itu. Terus Pas temen aku, ada salah satu temen aku yang benar-benar kayak orang agak ngerti lah ya untuk kayak gitu. Dia bilang, wah main-main nih katanya. Aku nggak ngerti main-main apa. Nggak lama kemudian salah satu penyanyi aku, satu lagi tuh kena. kesurupan juga? Kesurupan pertamanya, terus langsung ke aku. Dia sembuh ke aku sembuh ke penyanyi, ada 3 penyanyi waktu itu. Oke, baik. Mudah-mudahan malam hari ini kamu baik-baik aja, nggak ada yang Amin, ya. merasuki ya. Jangan sampai. Mudah-mudahan sih Capek nggak juga ada ya kesurupan. itu. Capek ya udahan ya pasti? Capek udahnya udah kayak berantem berapa orang gitu. Oke, Udah enggak lagi. baik. Kita akan segera ketemu dengan partisipan kita pertama ya, Mel. Oh iya boleh silakan. Berikut ini adalah seorang perempuan yang kehilangan suami dan anaknya setelah menjalani pesugihan. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Yati. Silakan duduk. Terima kasih. Selamat malam, Mbak Yati. Malam, Mas. Apa yang mau Mbak Yati ceritakan pada kami? Tolong ceritakan dengan keras suaranya ya, biar kami bisa mendengar dengan jelas. Saya mau bercerita tentang saya jualan bakso Jualan bakso. yang menumbali anak kandungnya sendiri. Menumbali anak kandung? Iya, Kok bisa? saya terhimpit hutang. Hutang banyak. Dagangan saya tuh nggak pernah habis. Selalu masih banyak. Hutang tambah banyak, Amalan tenir. Udah itu, saya bingung untuk bayarnya. Pas saya dagang, ada teman saya mengajak saya. Kata teman saya, bilang, kenapa? Saya sedih karena tetangga semua benci saya. Saya nggak punya apa-apa. Saya banyak utang. Jadi intinya Mbak Yati akhirnya berangkat ke seorang dukun Ya, untuk meminta bantuan masalah yang lagi dihadapi. ya, masalah Yaitu dengan minta pesugihan. pesugihan. Terus ada perjanjian di situ. Ada perjanjiannya, numbalin anak kandung saya sendiri. Ya. Ditumbalnya dengan cara seperti apa? Dikasih, diantar ke situ? Enggak, Tapi saya ke situ, anak saya sakit. Sakit anak saya. sakit apa? Ya nggak tahu gitu. Secara medis diobatin nggak bisa? Iya,
Udah diobatin nggak bisa-bisa. Terus? Berapa hari kemudian anak saya meninggal. Setelah itu tapi Anda dapat uang? Demi sedikit saya berubah hidup saya. Lewat mana? Dagang bakso itu. Semakin laku? Iya, tadinya dagang saya kan nggak begitu laku. Setelah itu? Setelah saya itu, terusnya berubah saya laku gitu. Dikit sedikit saya bisa bayar utang. Begitu anak saya udah 4 bulan meninggal, suami saya nyusul meninggal juga. Loh, ini perjanjiannya yang diminta tumbal suami juga? Anaknya nggak tahu. Suami kenapa meninggal? Ya maka itu saya juga nggak tahu. Saya bingung. Kok suami ikut juga? Setelah suami meninggal gimana? Suami meninggal, keadaan saya malah berturun. Ya. Berturun. Akhirnya suami saya meninggal, saya udah tidak punya apa-apa lagi. Saya selalu dihantui anak sama suami saya setiap malam. Sampai sekarang? Iya, Baik. Tujuannya datang ke menembus mata batin untuk apa, Mbak Yati? saya minta Mas Roy nolong saya supaya arwah anak dan suami saya tidak mengikuti saya terus gitu. Mudah-mudahan Mbak Yati bisa mendapatkan hidup yang lebih tenang dan mudah-mudahan arwah suami dan anaknya juga tenang. Kita akan langsung dengarkan apa pendapat sahabat kami. Sahabat kami ini adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Yati mendiami rumah dengan nomor 25. Terlahir dengan tanggal 15 Mei 1979. Sosok yang sangat egois dan licik. Saya melihat masa lalu yang sulit dari sosok Yati. Ia rela untuk kehilangan orang yang ia sayangi demi tujuannya. Jalan yang dilalui oleh Yati penuh dengan lembah hitam. Saya melihat kehidupannya kini dihantui rasa ketakutan. Saya merasa kehadiran sosok orang terdekat yang marah dari perbuatan Yati untuk jalan suksesnya. Yati diikuti oleh sosok arwah gentayangan pria yang membuat teror-teror gaib. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Oke. Ibu Yati dengan tanggal lahir 15 bulan 5 1979 dan nomor rumah 25. Mbak Yati ini adalah seorang penjual bakso melakukan pesugihan supaya laris dagangannya dengan tumbal anak. Tapi justru yang meninggal bukan cuma anak, suami juga ikut meninggal. Iya. Belakangan arwah suami dan anak sering menghantui, makanya datang ke menembus mata batin supaya bisa tenang dan mudah-mudahan arwah suami dan anaknya juga ikut tenang. Iya. Entah kenapa ya Mbak Yati, saya merasa ada kata di kepala saya. Itu siapa? Di Saya. hadir di sini, datang menemani Mbak Yati. Jadi saya merasakan aura magis dan mistik sekali. Datangnya Mas ke studio kita hari ini. Ada di mana, Roy? Ini yang menarik. Dia ada di belakang, selalu ada di belakang Mbak Yati. Selalu ada di situ. Saya ngeliat cara memandangnya Mbak Yati juga udah beda banget. Sebenarnya dia tuh antara dijagain sama dihantuin tuh beda-beda tipis gitu loh. Menyeramkan sih kalau menurut saya.
Mbak Yati ini bilang melakukan pesugihan yang ditumbalkan itu anaknya, tapi yang meninggal gak cuma anak, suaminya juga ikut meninggal. Suaminya juga ikut meninggal. Setelah suaminya meninggal, baksonya jadi nggak laku. Iya. Nah itu ada kaitan dengan makhluk halus, Roy. Saya melihatnya ada kaitannya dengan makhluk halus sih. Jadi waktu pas suami meninggal langsung drop kan. Iya betul. Drop banget, sedrop-dropnya. Dan malah kok saya ngerasa, suaminya malah jadi hantu. Karena pesugihannya dia. Iya, serem banget loh bentuknya. Kayak gini. Mengerikan sekali sih buat saya, bagi saya. Iya. Sosok putih berbalut kain kafan ini menyeramkan. Pocong ya. Iya. Dan tampaknya kalau dilihat ya, ini mukanya udah agak tua. Jangan-jangan ini suami kamu. Coba deh Mbak Yati sini. Lihat deh. Kamu kenal nih siapa? Iya, Siapa? suami saya. Suaminya. Baiklah Mbak Yati, bisa duduk kembali. Kita agak takut sih ya. Aura Mbak Yati tuh misterius Menyeramkan banget. ya? Menyeramkan. Diam, tapi misterius gitu loh. Iya. Kayak bagi saya takut orang sih sebenarnya, bukan takut hantu. Iya, kepribadian sih. Lebih ke arah takut dengan kepribadian. Mbak Yati kosong nih matanya ngeliatin saya. Apa yang Mbak Yati inginkan sebenarnya di sini? Saya pengen nyisirin suami saya. Pengen apa? Pengen. Nyisirin. Nyisirin suami. Saya merasakan ada aura magis di sini loh, Mbak. Kental banget ya. Jadi kayak suaminya diadakan ya. Gitu. Jadi suaminya tuh bukan pura-puranya dianggap masih ada terus kan, itu jadinya gentayangan. Oh dia Iya. masih ngebayangin bahwa suaminya belum meninggal, masih Iya. ada. Itu yang bikin kayaknya dia belum rela ngelepas dan suaminya akhirnya belum bisa diterima di alam sana. Betul sekali. Sebenarnya sih ini arwahnya ya, suaminya dia juga sih. Dia lagi yang gara-gara dia sih. Jadinya kayak begini, kacau banget loh. Dan karena dia masih belum tenang, jadinya dia masih gentayangan. Yang ada di rumahnya malah kayak satu ritual, kayak sayangin guling. Kayak buat baju-baju lamanya suaminya kayak diciumin. Dan ini sebenarnya ini gara-gara satu poin sih, pesugihan. Jadi berefek semuanya. Sekarang sosok pocong suaminya ini masih ada di belakangnya Yati. Iya. Kalau tadi dia bilang mau sisirin suaminya. Sisirnya. Bagi saya kan awam ya, maksudnya bukan awam. Kita nggak pernah lihat di mana, tapi ya sudahlah. Kak Roy? Ini kan bukan suaminya. Dia melihat saya sebagai suaminya gitu, Roy. Oh, Saya ngeliat dia. Mbak Yati, saya bukan. Saya bukan. Saya harus menjadi seolah-olah suaminya gitu. Tampaknya sepertinya dia masih belum move on. Jadinya ada halusinasi di pikiran dia. Dan arwahnya makin muncul sekarang. Diam ya ayah. ayah. Roy, Ya, Diam ayah. ini karena gangguan
kejiwaan atau emang dia nggak sadar karena hal gaib pesugihannya? Bercampur, dua-duanya baik. Kan dia masih belum menerima kali ya, Kak. Aduh, kok sakit ya kepala saya. Ayah, Kak, ayah jangan pergi kemana-mana. Jangan ninggalin mama ya ayah ya. Mama nggak punya siapa-siapa lagi ayah. Ayah, jangan pergi ayah. Saya Duduk ayah, mama pengen nyisirin ayah doang. bukan suaminya. Ibu ya. Ayah, Saya bukan suami Bu ayah Yati. duduk aja ayah. Jangan ninggalin mama ayah. Tolong ayah. Bu Yati ini Mama bukan sayang suaminya, Bu. ayah, mama sayang ayah. Mama minta maaf kalau mama salah ayah. Ayah duduklah ayah, mama pengen nyisirin ayah. Dia kayaknya Ayah. punya perasaan bersalah yang gede banget ya, Roy. Salah mak ayah. Mama minta maaf atas dosa-dosa sama mama ayah. Dia tahu Ayah. suaminya meninggal karena dia. Iya. Ayah, tolong mama, maafin mama Saya pengen ayah. ajak Mbak Yati ke ruangan mediumisasi habis gini. Ayah. Ayo tolong. ikut saya ya, ikut Iya. kita ya. Iya, ya. Ikut kita ya. Iya, ayah. Ayah. Roy, ini dia kerasukan atau gimana sih? Ayah. Dia nggak sadar loh sebenarnya. Tolong mama ayah. Iya, ibu ikut kami ya. Kita ke ruangan mediumisasi untuk cleansing ya. Kamu bawa lilin ya. Iya, boleh. Kamu bawa lilin. Ini juga. Ayah jangan Iya, tinggalin iya. mama Iya, ayah. ikut kita ya. Ikut kita ya. Bu Yati ikut ya. Ya. Bu tenang ya. Bu diem dulu. Kita nggak mau nyakitin kok. Ya. Kita cari solusinya ya. Kasihan suaminya, anaknya udah di dunia yang berbeda, Bu. Dan saya bukan suami Ibu Yati. Panas, panas, jangan di sini, panas, panas, panas jauh, panas, 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 panas jauh, jauh panas, 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 panas. Panas. Mau saya bantu. Duduk situ deh. Saya ngerasa ada gangguan makhluk astral sama gangguan kepribadian. Kamu duduk aja. Baik kamu mau bantuin dia gak? Sirit. Bagus. Nampaknya sebenarnya kamu nyisirin dia dan dia nyisirin kamu gitu ya. Emang aneh sih. Mungkin itu kebiasaannya kali, Mas Rio. Iya ya. Ini kebiasaan Dulunya. waktu suaminya masih hidup kali ya. Menyisirin lakinya ya. Iya. Itu Bayu bukan suami kamu. Saya bukan Dan suami meninggal. ibu, tapi saya sisirin ibu ya. Ya, saya bukan suami ibu. Iya. Saya takut loh sama Ibu Yati. Karena Ibu Yati banyak personality-nya. Banyak apa namanya? Kayak Kepribadian. orang yang bisa berubah cepat gitu loh. Iya. Dan saya ngerasa ada bau makhluk halus di sini. Makanya saya pindah. Dan saya berusaha untuk di sini supaya dia bisa tenang. Jangan dong, ini gak Ibu Yati lawan. Bu, kuat, Bu. Dia berarti emang harus menyisir Bayu ya untuk dia bikin dia sober gitu. Sadar. Ini bu, Ada pengaruh lagi nggak sekarang kalau dia nyisirin Kak Bayu lagi? Aduh, baunya mulai nggak enak nih. Ibu Yati. Ibu Yati. Yati. Ibu Yati. Ibu Kuat, Yati. Bu. Ibu Yati. Ibu Yati. Ibu Yati pegang sisirnya. Ibu Yati. Ibu Yati. Yati. Aduh sayang. Jadi kamu jadi suami lagi deh. Bener-bener
disisir. awkward banget di sini. Oke. Ibu Yati, itu suaminya deh. Ibu sadar ya. Ya, ibu sadar ya. Ibu boleh sisirin ayah. Itu deh, kamu mau sisir-sisir aja deh. Bu. Aku mau sisir kamu, Mas. Iya, iya. Ayah, Iya, iya. Mama minta maaf, Ayah. Atas kesalahan Mama selama ini sama Ayah. Mama nggak bakal ngulangin lagi. Mama tobat, Ayah. Perbuatan Mama itu salah. Baik, kamu tidur Maafin dan bahagia. Mama, ya. Iya. Oh iya. Sini, Ayah. Mama tidur, Ayah. Oh my god, serem banget. Bay, ini bukan manusia deh, Bay. Dia udah berubah, Bay. Jangan jauh, Mama, Ayah. Ayah. Ah! Panas! Panas! Jauh! Jauh! Panas! Panas! Kamu jangan ganggu orang ya. Kamu udah jadi setan aja, masih gangguin orang. Tidak! Biasanya kan kalau Cuma telur ya, Bang? Tidak! makan itu. Sini ikut ke sini. Panas itu! Enggak. Situ panas! Oke, ini saya singkirin. Ya, kamu mau ikut ke tengah sini, ke sini, Ini kan Ayo, jangan kesukaannya pergi ya. dia. ke sini. Kayak Pas lagi di Itu pergi! Iya, ini enggak ada. sebenarnya dia tuh ada gangguan makhluk astral loh. Dia takut banget sama api dan saya pancing ini juga. Iya. Duduk sini sama saya. Duduk sini sama saya. Sisirnya mana? Oke. Sisirin lagi ya. Iya, sisirin lagi. Iya. Habis sudah berakhir di neraka. Ibu Yati, bangun. Bu Yati. Lepasin semuanya. Suami kamu udah meninggal lama. Kamu kembali ke realita. Di dunia ini memang kejam. Dan kamu harus terima itu. Ini gara-gara kamu punya pesugihan. Jadi suami dan anak kamu jadi korban. Yang harus kamu lakuin adalah sekarang tobat dan dekatkan diri sama yang di atas. Ibu Yati. Dan Bayu bukan suami kamu. Ibu Yati. Ibu Yati. Ya. Udah sadar. Bu Yati. Kita bisa balik ke sana, Roy. Kita bisa balik ya. Hati-hati jangan jauh. Biar tinggal apa? Bu Yati silakan duduk. Ibu Yati, kamu tadi nggak sadarin diri. Jadi kamu bener-bener hampir mencelakai partner saya, Bayu. Jadi saya ngelihat ini pasti ada apa-apanya nih. Ada makhluk halusnya dan gangguan kepribadian. Saya juga mencium di tubuh Ibu Yati. Tampaknya kamu bawa semacam jimat ya. Bawa. Bolehkah saya lihat? Boleh. Oh oke. Silakan diambil, Bu. Ini jimat pesugihannya ya. Berarti dia masih ini dong ya, Kak? Minta Masih glove. ngejalanin nggak sih? Dia masih jalanin. Padahal udah tahu suaminya udah sampai meninggal juga. Ya udah. Padahal usahanya juga udah bentrok Iya. ya, udah turun.
Hah? Tali pocong. Ibu dapat itu dari mana? Dari yang ngobatin saya. Kun. Untuk apa itu, Bu? Biar saya sugih. Itu yang disimpan. Pesugihan. Pesugihannya dengan tali pocong. Iya, saya duduk di sini agar kamu bisa bedain ya. Saya Roy Kiyoshi dan bukan Bayu dan bukan suami kamu. Jadi kamu lebih baik di situ Ya. supaya aman. Ya. Kamu nggak aman, Bay. Aku ngeri dia ketika dia ketawa dia mulai Dia kayak masuk lagi. cerp gitu. Udah disingkirin belum ya sisirnya? Sisirnya udah dari sana. Aku ngeri banget dia kayak nancepin sesuatu. Ya. Iya, saya ngerasain aroma itu. Oke, sekarang Ibu Yati ini bawa beginian nih. Ini saya sangat familiar sekali dengan ini. Ini namanya tali pocong. Oh, itu udah itunya ya, Kak? Iya, Kotak itu ada betul ya? kayak Iya. ada semacam jimatnya ada yang isinya. dijahit Isinya, gitu. iya. Buat apa sih Mbak Yatinya waktu itu? Biar saya bisa untuk balas dendam sama tetangga saya. Bisa untuk bayar hutang. Balas dendam. Ada dendam. Ternyata ada dendam sama tetangga. Ya, Bukan karena hanya dia itu ya. telah menjelek-jelekan saya, memfitnah saya, macam-macam yang dia lakukan. Semua sudah berakhir ya. Tetangga udah lama ngerjainnya. Dan yang harus Ibu Yati lakuin sekarang adalah kayak mendekatkan diri sama yang di atas dan banyak lebih charity, beramal dan lebih dekat dengan misalnya ngadain pengajian di rumah dan segala macam seperti itu. Mengadakan sesuatu anak-anak yatim kayak gitu loh. Yang udah lama udah berakhir. Yang sekarang Ibu Yati mengerti. Itu istri tetangga Bu Yati itu dagang juga ya? Iya, dia iri sama saya karena saya enggak ini. Oke, pertanyaan saya, tetangganya yang iri atau Bu Yati yang iri sama tetangganya? Saya iri sama tetangga saya karena dagangnya maju. Itu dia. Itu yang bikin menggunakan pesugihan. Iya, Udah ketemu kan artinya. Ibu Yati mau berhentikan dihantui sama sosok arwah suami dan anaknya. iya. Ini mungkin mereka, almarhum itu terikat sama tali pocong yang disimpan. Suaminya ada di situ. Itu di situ. Oke, itu suami kamu. Kita ngobrol deh. Mama, tolong jangan pikirkan ayah lagi. Ayah sudah tenang berada di alam yang berbeda. Itu saya dengar seperti itu. Suami kamu menangis melihat Ibu Yati nggak bisa pergi jauh berpikirnya. Dia nggak bisa tenang. Karena setiap malam kamu kayak nyisirin guling atau bantal. Ini pesugihan yang udah ngambil tunggal anak dan suami kamu. Itu suaminya. Gara-gara ditinggal suami dan anaknya, dia mengalami gangguan depresi juga. Oh, ada kelainan juga di situ ya. Karena shock dan trauma, histeria paniknya, bener-bener panik attack. Bakar itu deh. Bu Yati, biar ini semuanya selesai. Malam hari ini semua harus berakhir. Bakar itu. Ayo bakar Bu Yati, kuatin niatnya, selesain semuanya. Biar mereka tenang, Bu Yati juga tenang. Diniatin Bu Yati. Serem. Bu Yati, sadar dong. Dia mengalami gangguan ini sih, gangguan mental dan depresi. Dia kehilangan anak terus kehilangan suami. Saya ngeliat suaminya juga. Ternyata di balik suaminya itu
arwahnya bilang suruh lupain. Dan Lupain. arwah suaminya datang menghampiri bahwa jangan terus-terusan begini, Ibu Yatinya. Dia tidak bisa tenang, katanya seperti itu. Tapi Kak Roy kenapa dia menik? Kepala miring-miring gitu sih. Dia masih belum rela sebenarnya. Oh, Belum kebakar loh. Bakar sampai habis. Setiap malam dia selalu ingat suaminya dan anaknya. Jadinya setiap ada pria yang mirip kayak suaminya, dipikir suaminya. Dan Bayu mirip bentuk rambutnya. Terus dia sisirin. Dia sisirin. Bu Yati sadar dong, kamu jangan dipengaruhi makhluk halus. Itunya udah kebakar. Bu Yati bisa dengar kami. Ibu Yati, teleponnya udah lagi. Ibu Yati, ini bukan arwah suami Ibu Yati loh. Ini arwah dari jimat yang dibakar. oh ini beda lagi. Beda lagi. Ini berarti energinya yang negatif dong. Iya. Hey, Panas! Panas! Singkirkan api itu! Singkirkan api itu! Singkirkan api itu! Panas! Kak Roy hati-hati. Singkirkan api itu! Kita take out ya ini orang. Dia take out. Panas! Takut ya? Kamu yang jimatin. Hati-hati, Boy. Matiin api itu! Itu kamu Matiin! penunggu jimat ini ya? Bakar aja. Matiin! Matiin api itu! Matiin api itu! Sate. Bawa ke lagi. Iya, berarti Bob. Nanti kita akan tangani dia. Jangan dibiarin sendirian. Bye. Kamu baik-baik aja. Iya. Kayak kelihatan kamu shock banget. Iya karena itu bener-bener Dan kamu pucat sih. itu nyeremin banget sih. Bibirnya putih kamunya. Iya sih, agak serem ya. Kepribadian kan. Dan makhluk halus menjadi satu. Terus sekarang itu yang ada di jimat ini masuk ke dalam kuburannya Bu Yati. Betul, itu kan tali pocong. Terus ada itunya juga ya, Kak? Iya. Apa nggak tahu Kayak lah ada isinya. jimatnya Iya, dijahit dari isinya, gitu. gitu. Jadi dia nggak terima kalau misalnya itu dibakar sebenarnya. Tapi ini ikatannya udah dibakar, begitu dia lepas dari Bu Yati, dia nggak Dia akan nggak masuk akan lagi. Nggak ada masuk ikatan lagi. apa-apa kan? Gak akan. Merasa kehilangan atas perbuatan kita tentu sangat menyedihkan. Maka pikirkan apa yang akan dilakukan sebelum diri kita dihantui rasa penyesalan. Berikutnya akan hadir seorang pria yang sering melakukan judi hingga menjual istrinya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Bonbon. Silakan, Pak. Ya.
Selamat malam Mas Bonbon. Malam. Apa yang mau Anda ceritakan pada kami? Dengar Saya jelas. sering ngadu ayam gitu. Sering adu ayam? Iya. Oke. Lalu? Ah, Sampai sekarang masih? masih. Sudah lama melakukan itu? Udah kurang lebih 5 tahunan. Itu adu ayam itu sama warga tetangga di kampung sendiri atau Ya Siapa orang-orang aja? yang dari luar. Orang-orang dari luar ya datang ke gelanggang gitu kan. lalu setelah datang diapain ayamnya? Ya kita tunjukin aja. Aha. Oh, langsung Nah, diperhatikan ya. jadi misal begini, Mas bawa ayam, saya bawa ayam gitu kita taruh. Mhm. Nah, apa saya sama Mas mau ngadu duluan, apa yang sama yang lain gitu. Itu hanya ngadu aja gitu ngelihat atau pakai ada taruhan di belakang? Taruhan. Biasanya berapa taruhannya? Ya paling dikit 5 juta, 10 juta. Paling dikit itu, Iya. Pak. Ah, Itu Aduh. mereka diadu ayamnya diadu sampai mati. Ada juga yang mati, ada juga yang luka-luka aja gitu. Itu ayamnya Mas Bonbon pernah sampai luka-luka gitu? Ya pernah, cuman saya sering main menang terus saya. Kok bisa menang terus? Ya, karena begini Mas, setiap saya minum darah ayam saya itu, saya makan darah ayam saya kan saya potong. Minum nih. Iya, saya makan sedikit gitu. Ya saya menang terus kalau adu ayam itu. Jadi ayamnya Mas Bonbon Iya. dilukain sedikit, Iya, saya ambil Sampai darahnya. keluar darahnya? Iya, darahnya diminum. saya minum. Setelah itu Ya saya ke gelanggang lagi kalau ada yang ngajak taruhan lagi. setelah itu Mas Bonbon ke gelanggang. Iya. Lalu ada yang ngajak taruhan, diadu dan biasanya selalu menang. Menang terus. Itu minum darah itu dapat Iya. cara itu belajar dari mana? Ya ini saya sendirilah. Saya merasa gimana ya. Awalnya itu ayam saya kalah dulu, ya. Terus saya jengkel, saya potong, saya makan darahnya. Nah terus saya rawat ayam saya lagi. Ayam saya kan bukan satu. Nah semenjak itu menang terus saya. Jadi kalau misal ada saya kalah, itu saya minum lagi. Jadi badan saya merasa gimana ya, kayak gagah gitu. Kakak, aku boleh nanya. Silakan. Jadi Mas kalau misalkan di setiap ada pertandingan Mas selalu ngelakuin itu? Enggak juga. Terus? Jadi kalau misal kira-kira feeling saya, itu feeling ya, feeling saya nggak enak, ya saya makan darah ayam itu sedikit. Itu nggak ada pengaruh dari siapa? Nggak ada. Emang sendiri Mas Iya. ya? Oke. Sampai sekarang masih dilakukan itu? Masih. Kenapa ya? Kalau saya nggak minum darah ayam itu, kayaknya gimana ya? Feeling saya kayak nggak yakin gitu. Kayak yakin bisa menang gitu atau kayak Iya, nggak percaya diri? nggak percaya, nggak yakin nggak menang gitu perasaan saya. Tapi minum darah ini hanya untuk adu ayam atau untuk keperluan lain? Ya sebenarnya bukan untuk adu ayam aja sih. Buat macam-macam? Karena setiap saya minum darah ayam itu, badan saya merasa gimana? Jadi enak, Jadi enak, percaya kuat diri. gitu loh. Jadi digunakan Percaya diri, untuk ya, berbagai iya. macam Iya, kebutuhan. iya. Keperluan apapun minum darah ayam. Iya. Tujuannya datang ke menembus mata batin untuk apa, Mas Bonbon? Sebenarnya gini, di waktu itu kan karena saya menang terus main, akhirnya saya mengalami kekalahan. Saya punya utang banyak, sampai ratusan. Karena adu ayam itu bukan sedikit taruhannya. Ya utang saya itu sama bandar adu ayam itu yang punya gelanggang. Nah, waktu itu dia menagih kan, saya janjikan, ya nanti saya bayar. Kalau misal saya nggak bisa bayar, istri saya untuk jaminannya gitu. Jagur, minggu depan lu harus menang. Udah dirawat juga tiap hari. Malu kalau kalah. Aduh.
Bon! Siapa sih itu berisik banget? Mi, coba buka pintu. Siapa tuh di luar? Ih, papi aja, Pi. Aku lagi ngisirin lampunya si Lisa. Udah buka aja dulu. Kayak nggak tahu lagi kerja papi ngapain aja. sih? Dari tadi ngurusin ayam nggak jelas. Itu manggil nama papi. Buka sono. Dibilangin sama suami ngeyel banget. Ya udah deh. Mami aku ikut deh. Ya udah. Siapa sih kok teriak-teriak? Ada apa ya Pak kok teriak-teriak? Iya apa nih? Diam! Papi! Mami. Ada apa di rumah? Bayar utang kau, Bos. Hei! Lepasin anak dan istri gua. Bayar utang kau, Bon. Bayar utang kau. Kalau kau pengen ini kau balik, bayar utang kau. Oke, gua bayar utang gua. Tapi ingat, jangan sakitin anak dan istri gua. Bayar utang kau. Diam. Maafkan aku, Jakura. Rasakan kalian. Mana? Ini. Jadi mereka datang ke rumah saya, ngetok-ngetok pintu. Kebetulan saya waktu itu di belakang, lagi mikirin gimana caranya saya bisa dapat uang gitu kan untuk bayar utang saya itu. Bandar itu sama bodyguardnya datang ke rumah saya, ngetok-ngetok pintu, manggil-manggil saya bonbon gitu kan. Nah, kebetulan istri saya yang buka pintu itu. Saya lagi di posisi di belakang saya. Nah, terus istri saya teriak kan, manggil-manggil saya juga. Saya masuk di ruang tamu. Saya lihat bandar itu sama bodyguard dia itu udah megang istri saya. Nah, terus saya masuk, kata bandar itu, ini yang kamu janjikan dulu sama saya, katanya. Mana utang kamu? Nanti saya bayar, kata saya. Tunggu sebentar, kata saya. Saya ke belakang kan. Saya ke belakang itu bukannya apa? Saya cari kayu. Saya udah emosi di situ kan. Udah nggak ada pikiran yang baik lagi. Terus saya minum darah ayam lagi kan. Baru saya keluar bawa kayu. Lalu? Ya saya pukulin itu. Gimana kondisi mereka? Kondisi mereka ya lumpuh lah istilahnya. Ada yang bodyguardnya sampai bocor kepalanya. Istrinya Mas Mamun gimana? Nah, waktu itu pas istri saya lepas dari tangan mereka, saya suruh istri saya sama anak saya keluar lewat belakang kan, pergi bawa anak saya. Nah, dan itu saya nggak tahu kemana istri saya itu pergi. Dia nggak ngomong kan. Udah 4 tahun ini Mas. Gak ada kabar? Nggak ada kabar berita. Sampai sekarang. Iya. Jadi saya datang ke rumah mertua saya kan. Saya tanya kalau ada anak istri saya di situ, tempat saudara-saudaranya kan gitu, nggak ada. Justru mereka kan menyalahkan saya kan. Kenapa saya nggak bertanggung jawab sama anak istri saya? Baik. Jadi Mas Bonbon nggak mau ngapain nih sebenarnya datang malam ini? Saya ingin ketemu dengan anak istri saya di mana mereka berada saat ini. Udah dicari kemana-mana nggak dapat soalnya ya? Nggak ada Mas. Dia ke kantor polisi, Pak? Saya nggak nanya di kantor polisi. Karena nanti ada kaitannya dengan bandar adu ayam. Iya, nanti dia ketahuan ya, Kak. Iya. Udah
mudah-mudahan kita bisa menemukan jawaban di malam hari ini ya Mas Bonbon ya. Insya Nanti Mas Bonbon bisa ceritakan semuanya pada sahabat kami. Iya. Dia adalah seorang indigo, kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Bonbon terlahir dengan tanggal lahir 4 Juli 1986 dengan nomor rumah 16. Sosok yang pemberani dan berjiwa berontak. Saya merasakan ada yang aneh di jiwa Bonbon. Entah mengapa saya mencium rasa kekerasan di dalam kehidupan Bonbon. Dari mata batin saya mengatakan, sosok Bonbon dikendalikan oleh orang lain. Saya merasakan kakek berjubah putih menghantui Bonbon. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semua. Terima kasih. Bonbon dengan tanggal lahir 4 bulan 7 1986 dan nomor rumah 16. Mas Bonbon ini sering melakukan adu ayam sampai bertaruh jutaan rupiah, pernah Iya. kena hutang ratusan juta rupiah, akhirnya menjaminkan istrinya. Dan saat itu Mas Bonbon biasa melakukan ritual dengan minum darah ayam ya, Betul. untuk merasa lebih percaya diri. Iya. Tapi waktu itu terlibat hutang dan saat ada orang yang datang menagih hutang, lalu Mas Bonbon naik pitam, mengambil balok di belakang rumah, menghabisi mereka, dan istri, anak disuruh kabur lewat belakang rumah. Iya, Tapi sejak itulah tidak pernah ketemu anak dan istrinya lagi. Iya, sampai saat ini. Jadi gara-gara adu ayam, Mas Bonbon kehilangan anak dan istri. Iya. Malam hari ini mau menemukan anak dan istrinya kembali. Iya. Iya sih, waktu saya ngerasa saya pertama kali lihat Bonbon sekarang, saya merasakan dia juga keceplosan ngomong kepada bandarnya bahwa dia sebagai jaminan Iya. istrinya. Iya. Itu yang saya tangkap sih. Dia itu kadung telanjur janji gitu terhadap bandarnya. Jadi istrinya. Kalau misalnya saya kalah, dia ambil istri saya gitu. Iya seperti itu. Iya, betul. Dan Ternyata kalah. ternyata saya lihat istri dan anaknya sekarang pergi jauh banget. Saya juga melihat di sini ya seperti kayu, memang ada pukulan kayu Iya. untuk bandarnya. Iya. Tebas gitu. Iya. Dan saya punya perasaan ini adalah kriminal hawanya, dan saya merasakan di sini semakin dia minum darah ayam, semakin dia powerful dan bahkan mungkin menang juga ya. Seperti itu. Betul. Bisa menang juga. Iya, karena setiap saya minum darah ayam itu dikit, ya saya merasa kuat gitu loh. Percaya diri gitu loh. Waktu itu kenapa akhirnya kalah saat jadi istrinya diambil sama bandar? Ya Nggak mungkin minum darah? begini Mas. Jadi setiap saya mau minum darah itu kan spontanitas gitu loh. Pikirannya itu spontanitas saja. Namanya spontanitas gitu. Iya. Jadi ada sisi kriminalitas, tetapi juga saya ngelihat ada magisnya juga. Semakin kamu minum itu darah ayam, semakin menggila kekuatannya dan kayak bikin dia gampang emosi. Sebenarnya saya ngerasa Bonbon itu, Mas Bonbon adalah orang yang udah emosian gitu loh. Kalau saya ngebayangin jadi anak dan istrinya pernah dijaminkan, jadi jaminan gitu, dan kalah. Oke lah saat itu dia bisa lepas. Tapi kan nggak menutup kemungkinan satu saat dia akan dijaminin lagi gitu. Betul. Makanya kabur dan nggak akan kembali lah. Dengan bener-bener ninggalin sebelumnya. Seorang kriminal sih. Iya, kriminal. Dan saya juga ngelihat kakek-kakek yang menyeramkan sekali. Karena serem banget
bisa merah gitu karena dia minum darah yang bonbon apa namanya? Minum? Minum. Iya. Dia menyerap semuanya. Selama ini yang diminum Mas Bonbon itu diminum sama makhluk ini. Betul sekali. Jadi makhluk ini di belakangnya Bonbon selalu menghirup apa yang dia hirup, makan apa yang dia makan, minum dan apa yang dia minum. Termasuk darahnya juga sekaligus. Pernah ngelihat makhluk sosok yang digambar Roy ini nggak, Mas Bonbon? Makanya saya bilang tadi kan saya sering didatengin bapak-bapak yang berjubah putih. Iya, berjubah putih. Iya. Tuh, jubahnya warna putih. Tapi dia nggak nunjukin kalau lidahnya panjang. Enggak. Aslinya seperti ini ya, Roy? Iya, aslinya seperti itu. Kakek-kakek berjubah putih kemudian warna merah karena banyak darahnya yang dihisap dari ayam-ayam itu. Ini bisa ngikutin Pak Bonbon dari mana datangnya, Roy? Sesuatu yang berhubungan darah ya. Itu diminum sama orang itu mengundang hawa gaib. Kayak hawa mistis gitu. Siapapun itu sih sebenarnya. Emosinya bisa nggak terkendali. Jadi kayak orang brutal gitu. Tapi Kak, dia di hadapan dia katanya cuma gak ada lidahnya ya. Nggak kelihatan. Iya. Begitu pas ketemu Mas Bonbonnya nggak ada lidahnya, keluar julur gini ya, Roy. Pas ketemu apa yang terjadi, Pak Bonbon, Mas Bonbon? Sama sosok ini? Iya, dia nggak ngomong apa-apa, cuman dia menampakkan diri dia aja sebenarnya. Yang bagus-bagus nampakin dirinya Iya, gitu ya. Nggak iya. kelihatan jelek gitu Iya. ya. Iya, Padahal serem loh. Ya selama ini ternyata Mas Bonbon juga ditemenin sama makhluk ini. Kakek-kakek berbaju putih. Dia ini ngejagain Mas Bonbon atau apa ya? Tapi kok kalau ngejagain dia minta darah terus. Kalau saya bilang makhluk-makhluk yang datang ke Mas Bonbon minta darah terus tuh alam-alam rendah gitu loh. Jadi bawaannya pengen minum darah ayam. Iya. Iya kan? Iya. Itu kayak semacam itulah ritual bagi orang nggak normal. Mengundang makhluk astral datang. Tapi kenapa ke Bapak ya? Padahal Bapak nggak pernah ikut Aku kayak gitu. Bapak nggak pernah datang ke seorang atau macam gitu? Nggak pernah. Nggak pernah? Nggak pernah. Nggak pernah sih ya. Tapi Iya. dia berhawa supranatural ya. Walaupun nggak pernah ngelakuin ritual tapi berhawa supernatural gitu. Karena ritual minum darahnya. Karena itu ritual sih. minum darah, bau darah kan, Iya. aroma darah tuh khas banget loh. Anjir gimana? Iya, Ada amis-amisnya gitu. iya, bener. Kamu bawa sesuatu ya Mas Bonbon? Jujur sama saya, di meja kejujuran. Nggak ada yang saya bawa. Nggak ada jimat. Nggak ada. Bener. Kau mencium dia bawa sesuatu ya, Roy? Saya mencium saya melihat di alam pikirannya dan mencium hawa darah di sini. Oh. Bau darah. Bau darah. Saya selalu lihat di kepala dia darah. Minum darah ayam. Mukulin bandar. Saya masih mencium kamu tuh ada sesuatu ya yang disembunyiin dari saya. Apa yang disembunyiin, Pak Bonbon? Iya, Pak Bonbon menyembunyikan sesuatu dari kita bertiga nih. Dia nggak jujur. Saya mencium aroma darah. Jujur, Mas
Bonbon? Kalau untuk sabung ayam nggak ada. Yang saya jimat apa nggak ada. Tapi kalau untuk yang lainnya ada. Apa itu? Ya seperti apa? Bulu perindu. Bulu perindu. Iya. Dapat dari mana Mas Bonbon? Ya adalah. Dari seseorang Iya. yang didatengin? Bukan. Datang sendiri? Saya mendatangi orang. Iya, Mas Bonbon datengin orang. Iya. Ya ke dukun dong Anda. Tadi Anda Iya, bilang nggak ke dukun. katanya Bukan, enggak. itu bukan dukun. Tapi Oh, apa? bukan dukun. Ya, Dia seseorang yang punya yang punya iya betul. tetangga, teman sendiri. Iya teman. Mas Bonbon minta dari dia. Saya minta Oh, gitu. Tapi Kak Roy, Iya. Kak Bayu, blueprint itu bukannya untuk menarik pelet kan lawan. sebenarnya. Iya, pelet. Iya. Buat Dari naik tadi itu. saya ngeliat matanya ini ya, Mas Bonbon ngeliatin kamu. Iya, Mas. Iya. Kayak menarik gitu loh Iya. ke dia gitu. Dan saya agak khawatir juga nih, Mas Bonbon melakukan hal-hal yang gila di bintang tamu kita. Mas Bonbon, betul begitu? Ya. Saya masih penasaran, Bayu. Kenapa bau darah ya? Did you smell it? Ada amisnya sih. Iya. Mas Bonbon terakhir minum darah kapan ya? Ya udah ada 1 bulan 2 bulan lah kurang lebih. Terus selama nggak minum darah badan biasa-biasa aja? Ya biasa aja, cuman kan apa ya? Makanya saya bilang tadi kadang-kadang timbul pikiran saya pengen gitu loh, kayak orang ketagihan gitu. Gimana? Begitu pengen, Tagihan. ya udah dicari. Iya, gitu. Dapat darahnya dari mana sih Mas? Kayak dari ayam lah. Dari ayamnya Mas Bonbon sendiri? Iya. Oke. Baiklah. Saya berharap Mas Bonbon bisa hidup tenang sih habis gini. Soalnya saya ngerasa masih banyak yang maju kita. Kamu suka ya sama dia? Selain sabung ayam, dia juga ya kesetiaannya diragukan. Saya merasa istri dan anaknya kayaknya udah pasrah dan kayaknya harus gak mau sama dia lagi sebenarnya. Ya kesetiaannya sih memang bener-bener kalau istri dan ya istrinya aja pernah jadi jaminan. Iya. Pasti Pernah dia jadi. emang bener-bener ya udahlah nggak sepenting itu berarti istrinya buat dia kali ya. Iya. Karena dia bisa lakuin apa aja. Bisa dapat orang lain, bisa ngambil orang lain. Kamu kenapa? Kenapa? Berat banget di belakangnya.
ngerasain ada makhluk astral berwarna hitam di belakangnya Mela. Tapi entah kenapa badannya Mela tuh rentan sekali memasuki. Saya masih nanya nih, Bon, jujur sama saya. Jujur, kau membawa sesuatu ya, energi buruk. Sehingga bintang tamu kita hari ini ikut ngerasain. Itu Mas Bon bawa sesuatu nggak yang justru malah menggunakan energi negatif, energi jelek? Ini soalnya malah ganggu. Bawa sesuatu? Iya. Tadi gimana? Ada. Tadi Bawa apa? Mau diambil? Bisa diambil? Bisa? silakan. Ini dia bawa darah ayam, Roy. Mas Bon-Bon, saya masih agak sedikit respect sama Mas Bon-Bon. Tapi jangan harap kalau sesuatu yang terjadi saya jadi kurang respect. Tujuannya apa Mas Bon-Bon? Ayam. Intinya saya pengen nemuin anak istri saya, ketemu anak istri saya. Itu intinya. Saya duduk di sini. Gara-gara ada istrinya. Ya, enggak sama sekali. Iya, memang cari anak dan istri. Tapi saya masih merasakan Ada tujuan lain. ada tujuan lain ya. Kamu masih belum bisa lepas dari
dari yang magic. Sini, kamu taruh. Kita berdamai. I will not. Jangan pernah pointing your finger to me. Jadi aku. Kok jadi aku? Dia suka perempuan. Jangan ganggu partisipan. Jangan ganggu bintang tamu, jangan. Kenapa jadi marah? Saya nggak terima diginiin. Ini ritual saya nih. Ya, tapi kan kita di sini coba untuk membantu Mas Bonbon. Iya, tapi kayak gini juga caranya. Kamu udah salah jalan, Mas Bonbon. Dan harus dibenerin. Mau sampai kapan kayak gini? Mas Bonbon tenang dulu. Saya mau tanya ya. Datang ke sini, ini cuma bawa ini aja. Iya. Iya. Masih ada lagi yang lain? Nggak ada. Nggak ada. Beneran? Iya, nggak ada. Mas Bonbon punya Bawang. berapa ayam sebenarnya? 4 ayam. Yang dibawa ke sini berapa ayam? 1 ini. Cuma 1. 1. Bohong dia. Banyak Dia- bohongnya dari tadi. Tadi bilang nggak bawa apa-apa, terus bawa ayam. Sekarang saya tanya, ayam yang dibawa ke sini cuma 1 atau masih ada lagi yang lain? Masih ada di rumah. Di sini nggak dibawa. Ini saya dengar dikasih tahu, Mas Bonbon datang nggak cuma bawa 1 ayam ini. Tujuannya udah sebenarnya dia tuh banyak. Saya kan ngerasa ya, baik. Kalau orang bohong atau enggak tuh kelihatan gitu, baik. Dia nutupin ini semua. Iya. Saya bawa 2. See? Dari tadi bohong terus. Dia ngeliatin kamu. Kenapa sih. dia gini ini? Saya nggak Karena terima. iya, memang seharusnya darahnya tidak dipuja. Mas Bonbon, Oh my god. ini darah ayam ini yang mengundang hal-hal buruk. Dan hal-hal buruk itu tadi ambil ayam yang 1 lagi, ambil bawa ke sini. Keluarin semuanya di sini, ambil di belakang. Bawa ke sini. Mau baca-baca dong. Terus yang tadi apa ya? Sorry, Yang tadi terus apa ya? maksudnya Nggak tahu. Aku rasa gila ayamnya bagus berat banget. Nih. 1 lagi. Lihat ayam-ayamnya ini udah ayam jadian ya, Roy? Iya. Maksudnya apa dia gitu-gitu? Mas, tadi bintang tamu kita hampir kerasukan. Ini sekarang Mas Bonbon ngapain kayak gitu? Kamu lagi mau pengaruhin supaya ada yang kesurupan Bukan, di Mas. sini? Saya nggak terima nih. Kenapa dia gitu main kayak gitu? Lah karena tadi itu mengundang energi negatif dan hampir bintang tamu kita kesurupan. Ini kenapa dilempar ke penonton? Biar aja. Udah baca. Baca dulu apa? Al-Fatihah. Oh, bikin salah satu penonton kesurupan juga ya? Ini harus selesai malam ini juga, silakan duduk. Saya nggak yakin dia bisa duduk sini.
Dia kesel gara-garanya saya membuang darahnya. Dia jadinya marah dan keluar sifat aslinya. Kalau mengingat statement dia, mukulin Bandar pakai kayu, itu bisa aja terjadi. Dan ini yang saya lihat memang betul kayak gitu. Dia ngeliatin bintang tamu. Dari tadi ngeliatin ke Mela tuh kenapa ya? Karena Mela sensitif juga dan bisa ngerasain. Mel, Ih, Kenapa? Mau ngeliatin siapa? Kamu banyak yang gak jujur di sini. Aduh, tangannya. Pantesan ya, saya ngerasa gak aman penonton. Ini kalau diginiin, saya nggak terima rasanya. Kalau nggak terima lalu mau apa? dia kayaknya karena udah keseringan minum darah ayam, akhirnya juga udah jadi satu dalam Ini badan. sangat berarti bagi saya darah ini. Jelek banget dalam badannya dia ya, Bang. Ya, jangan sampai kesentuh Bayu. Saya butuh garam dan air. Air garam. Saya serahin semuanya. Mau apa terserah. Saya sudah capek seperti ini. Saya pengen ninggalin ini semua tapi nggak bisa. Saya baca pikiran kamu. Kamu masih belum bisa lepas dari amarah dan kemudian nafsu dan pemukulan yang brutal sekali. Dan hari ini saya melihat kamu suka dengan binatang kita, Mela. Ya. Terserah mau kamu ngapain. apa salah saya, Pak? Setiap dia penasaran, gak kesampean ke Mela, terus dia serang ke penonton. Sini, Mela. Saya tahu kamu dari tadi pikiran kamu kotor. Boleh dekat tapi jangan dipegang atau terserah. Kotor apa pikiran saya? Go amis. Mau cari anak sama istri, tapi masih mau perempuan lain. Kok abang tahu? Ya kelihatan jelas, tadi tujuannya emang mau cari istri dan Iya. anaknya kan? Iya. Terus tapi sekarang Mas Bonbonnya masih mau perempuan lain. Segala sesuatu yang menempel di Mas Bonbon akan kembali dari nol kembali ke nol, dari api kembali ke api, dari semula kembali ke asalnya. Siapapun kamu yang masuk ke dalam Bonbon, hilang sudah. Jangan pernah ganggu orang lain. Come on, bro. Jangan perlu. Air.
Darahnya ke lidah orang yang kamu gambar, Roy. Iya. Kamu jangan ganggu orang lagi ya. Saya kasih kamu kesempatan untuk berbuat baik. Jin dimakan setan. Itu karena pengaruh sering minum darah ayam. Iya. Semakin dia minum darah ayam, semakin powerful. Kalau dia berhenti, Hilang total. nggak akan ada pengaruhnya buat badannya dia. Gak ada sih. Tapi Mas Bonbon hari ini udah aku cleansing sih. Mudah-mudahan hilang separoh. Gitu. Asal jangan diminum lagi ya. Iyalah. Ritual-ritual minum darah ayamnya itu. Iya kan, Bang. betul. Mas Oman gimana rasanya sekarang? Ya, saya Ada yang beda rasanya di badan? iya. Biasanya apa hawanya lu marah terus, emosi dikit-dikit emosi. Lihat bintang tamu kita gimana sekarang? Ya, biasa. Biasa. Ya. Masih penasaran? Tidak. Jadi daripada sabung ayam, kamu bisa kasih banyak anak yatim makanan ya yang Iya. berupa mungkin ayam seperti itu. Kasih makan mereka. Sabung ayam itu setahu saya ada pidananya loh. Kau beri makan banyak orang Iya. dengan lauk pauk yang banyak. Mungkin ada daging ayamnya juga. Itu kan bagus. Ya, Iya. nasi kotak. Itu aja dari Roy Kiyoshi hari ini. Mel ada yang mau sampaikan? Sebesar apapun uang yang kamu dapat, apabila dicari dengan cara yang tidak tepat, tetap saja tidak akan penuh manfaat. Dua partisipan yang hadir pada malam hari ini adalah Yati dan Bonbon. Yati tadi kehilangan anak dan suaminya yang menjadi tumbal dari pesugihannya. Bahkan di sini buat kekacauan seolah-olah ada suaminya yang hadir di studio. Sementara Bonbon, dia adalah pelaku sabung ayam yang ternyata punya ritual minum darah. Nah ini gimana Roy, tanggapan kamu Yati dan Bonbon? Untuk Yati, saya melihat dia selain daripada gangguan supranatural, tapi dia juga punya kepribadian yang terganggu karena depresi, kehilangan anak dan suami. Jadi apa yang dilihat di depan mata, ya kayak gitu. Tapi pada dasarnya Bu Yati itu tipikal orang yang nggak menyerang seharusnya. Kayak orang pendiam seperti itu, nggak Iya, banyak. dia ketakutan sih sebenarnya. Iya, dia ketakutan. Berbeda dengan Bonbon. Bonbon tuh penuh arogan, iya, penuh dengan hawa negatif. Lalu melihat
perempuan seperti itu dan backgroundnya sabung ayam. Iya, dia keceplosan ngomong istrinya juga jadi Akhirnya jaminan, jadi akhirnya pertaruhan pertaruhan. ya, istrinya, dan ternyata dia kalah. Iya, yang Bonbon yang parah sih. Dua-duanya parah. Tapi Bonbon jauh lebih parah karena Iya. punya ini kebiasaan, ini penyakit sih. Iya. Adu ayam ini Iya. seperti ini. Iya. Kalau kamu Mela tadi kenapa ngerasa ada sesuatu yang berat sampai kamu nangis gitu tadi? Ya nggak tahu, kalau tiba-tiba aku tadi ngeliat dia terus kayak ada datang itu, terus dia kayak langsung mau masuk, cuman aku kayak masih ini siapa gitu loh maksudnya. Sekarang gimana rasanya? Udah lumayan enak kan. Nggak Cuman ada. kalau tadi itu kayak berat banget sampai pengen ngadu ke Kak Roy pun hanya bisa megang tangan, ya aduh gimana ini, aku udah nggak tahan tadi. Cuman aku terus coba lawan, setelah doa aja. Tapi alhamdulillah akhirnya itu bebas itu. Hilang, lepas. Sekarang gimana, Rom? Saya ngerasa aman kok dengan kamu. Aman ya? Ya mudah-mudahan nggak ada apa-apa ya Mela ya. Mela terima kasih ya. Thank you. Terima Jadi kasih, menembus mata batin. sama-sama. Sukses dan sehat terus ke depannya. Amin ya Allah. Baik. Roy Kiyoshi, terima Yeah, kasih thank you. penjelasan dan pencerahan di malam hari ini. Pemirsa, jangan mudah meyakini sebelum memahami. Berpikirlah sebelum berkata. Karena segala sesuatu yang terjadi adalah buah dari perbuatan kita sendiri. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini. Menembus mata batin.